Sinpo TV kembali hadir bersama saya Sri Dewi Andayani dalam berita pilihan selama sepekan. 699 warga binaan rutan dan lapas DKI Jakarta dapat remisi Natal. Presiden Jokowi tinjau pembangunan proyek stasiun Manggarai tahap 1. Jokowi ungkap alasannya memilih Laksamana Muhammad Ali sebagai Kepala Staf Angkatan Laut. Pimpinan DPR respon rencana KPU yang akan kembali menggunakan kotak suara berbahan kardus. Partai Gerindra sebut Sandiaga Uno akan resmi menjadi kader P3 dalam waktu dekat. Berikut berita pilihan selengkapnya. Meski puncak arus mudik Natal telah terjadi pada hari Jumat dan Sabtu lalu, namun di H+1 perayaan Natal, terminal bus Kalideres masih dipadati para calon penumpang yang hendak memanfaatkan libur Natal dan Tahun Baru di kampung halamannya. Mayoritas dari mereka yang berangkat merupakan pekerja sektor informal yang baru mendapatkan libur kerja. Kepadatan calon penumpang masih terjadi hari ini di H+1 libur Nataru di terminal bus Kalideres, Jakarta Barat. Hilir mudik masyarakat yang antri dan menunggu keberangkatan terlihat masih terjadi di loket tempat pembelian tiket dan pelataran terminal bus. Mayoritas dari mereka yang berangkat hari ini merupakan pekerja sektor informal yang sengaja berangkat hari ini karena baru mendapatkan libur di tempatnya bekerja. Selain libur Natal dan Tahun Baru, libur panjang sekolah menjadi salah satu pertimbangan warga masyarakat yang akan mudik hari ini untuk memanfaatkan momentum liburan bersama sanak keluarga di kampung halaman. Adi, salah satu penumpang tujuan Purworejo, mengatakan dirinya memilih berangkat hari ini karena baru mendapatkan libur di tempatnya bekerja. Lebih lanjut, Adi menambahkan untuk harga tiket memang mengalami kenaikan dibanding hari biasa, namun kenaikannya masih terbilang cukup wajar. Libur Natal dan Tahun Baru, kebetulan liburnya pas hari ini, manfaatin pulang ke kampung halaman. Mana tuh, Bang? Ke Purworejo. Bang, ada kenaikan tiket atau gimana, Bang? Kayaknya sih ada. Biasanya mah dari harga ini berbeda, lebih murah, dan ini lebih mahal lagi. Sementara itu, Komandan Regu Terminal Kalideres Getut Hendro Wahyono menjelaskan meski masih padat, namun jumlah penumpang hari ini di Terminal Kalideres telah mengalami penurunan dibanding pada puncak arus mudik yang terjadi pada hari Jumat dan Sabtu lalu, dengan rincian data jumlah pemudik yang mencapai 1.000 lebih. Untuk hari ini, sebanyak 750 penumpang akan diberangkatkan dengan destinasi tujuan Pulau Sumatera dan Jawa. Dapat disampaikan pada hari ini penumpang masih cukup padat, namun ada sedikit pengurangan penumpang yang khususnya kemarin puncaknya itu adalah penumpang adalah 1.051 penumpang, sedangkan sekarang sekitar 750-an. Kombinasi penumpang Sumatera, Padang, Palembang, Bengkulu, lanjut Jawa Tengah, yaitu Wonosobo, Purwokerto, Cilacap, Purbalingga, seperti itu. Mengingat hari libur anak sekolah, jadi mungkin dia mau liburan di kampung halaman nanti sampai Tahun Baru. Pak, persiapan apa aja sih, Pak, yang dilakukan oleh pihak Terminal Kalideres? Kami seperti biasanya, pas ada event, kita menyiapkan ada posko terpadu gabungan dari Polsek, Polres. Selain itu, guna menciptakan kenyamanan dan keamanan para pemudik di libur Nataru tahun ini, pihak terminal juga menyediakan posko kesehatan dan posko keamanan yang dijaga oleh aparat kepolisian. Dari Jakarta, tim liputan melaporkan untuk Sinpo TV. Tim SAR gabungan akhirnya berhasil menemukan jasad seorang pria yang nekat terjun ke dalam Kali Cengkareng, Drain Kembangan, Jakarta Barat. Korban diduga dilatar belakangi permasalahan keluarga. Setelah melakukan pencarian selama 2 hari, petugas gabungan dari Basarnas, Gulkarmat Jakbar, dan BPBD DKI Jakarta akhirnya berhasil menemukan jasad korban tenggelam di Kali Cengkareng, Drain Kembangan, Jakarta Barat sore tadi.
Korban yang diketahui bernama Reynaldo, usia 21 tahun warga Green Garden, Kembangan, Jakarta Barat. Saat ditemukan petugas, jasad korban sudah dalam keadaan tidak bernyawa dan dalam kondisi mengambang 2 km dari titik awal lokasi korban tenggelam. Selanjutnya, jasad korban langsung dievakuasi petugas dari dalam kali ke daratan. Dan tim Basarnas Ahmad menjelaskan, dengan proses pencarian selama 2 hari sejak kemarin hingga hari ini, dengan menggunakan perahu karet, akhirnya jasad korban tenggelam berhasil ditemukan tim SAR. Baik, alhamdulillah SAR gabungan pada hari kedua membuahkan hasil untuk menemukan adik kita yang bernama Reynaldo pada posisi 2 km dari lokasi awal kejadian, dan korban dibawa ke rumah kediaman dan dilakukan serah terima korban. Demikian info dari. Pasca ditemukan, jenazah korban akan dibawa langsung petugas ke rumah duka untuk disemayamkan tanpa proses otopsi atas permintaan pihak keluarga korban. Dari Jakarta, tim liputan melaporkan untuk Sinpo TV. Sebanyak 699 warga binaan rutan dan lapas DKI Jakarta mendapat pengurangan masa tahanan atau remisi khusus pada momen Hari Raya Natal. 699 warga binaan yang mendapatkan remisi, 9 orang diantaranya mendapat remisi khusus, 2 atau langsung bebas kembali ke rumah. Momen Hari Raya Natal membawa sukacita tersendiri bagi warga binaan pemasyarakatan yang beragama Kristen. Kebahagiaan tersebut terlihat dari wajah para narapidana yang mendapatkan remisi khusus Hari Raya Natal. Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham DKI Jakarta Ibnu Culdun menyebut, dari 16.952 warga binaan rutan lapas yang ada di Jakarta, sebanyak 699 warga binaan rutan dan lapas DKI Jakarta mendapat pengurangan masa tahanan atau remisi khusus mulai dari 1 sampai 3 bulan pada momen Hari Raya Natal tahun ini. Dari 699 warga binaan yang mendapatkan remisi, 9 orang diantaranya mendapatkan remisi khusus, 2 atau langsung bebas kembali ke rumah. Adapun mereka yang mendapatkan remisi merupakan warga binaan dengan berkelakuan BA. Hari ini kami ingin menyampaikan bahwa dari jumlah warga binaan kami sejumlah 16.952 orang, ya, itu yang mendapatkan remisi di Lapas Rutan dan LPKA DKI Jakarta sejumlah 699 orang, ya. Dari yang 699 orang ini ada yang mendapatkan remisi khusus 1 atau LK1 dan ada yang mendapatkan remisi khusus 2 atau RK2, jumlahnya adalah 9 orang, ya. Yang RK2 ini langsung bebas, ya, langsung bebas. Artinya bahwa ketika dia mendapatkan remisi dan masa pidananya sudah habis jalani, sehingga dia dapat langsung pulang ke rumah. Kecuali, ya, jadi dari 9 orang yang memperoleh RK2 ini, kecuali kalau dia masih harus menjalani sisa subsidiarnya, ya, subsidiarnya. Dan juga ada satu warga binaan kami dari WNA, ya, atas nama George tadi, dia adalah warga negara Liberia, ya. Hari ini dia dapat RK2. Kategorinya yang jelas dia setelah mendapatkan penetapan dari pengadilan yang berkekuatan hukum atau inkrah sebagai narapidana, ya, bukan tahanan, ya, narapidana. Kemudian dia sudah menjalani minimal dia jalan itu adalah 6 bulan, ya, 6 bulan. Nah, selama 6 bulan dia menjalannya itu dengan baik, ikuti program pembinaannya dan tidak melanggar peraturan disiplin di lapas rutan. Kalau selama 6 bulan itu dia baik, ya, kemudian ikut program pembinaan dan tidak melanggar, maka dia berhak mendapatkan remisi, ya. Di tahun pertama itu adalah sebesar 1 bulan, 1 bulan, 6 bulan di jalan pidana, masa tahanan dihitung, dia bisa dapat 1 bulan remisinya, seperti itu.
Tahun kedua berikutnya adalah 2 bulan ya. 2 bulan dia akan menerima 2 bulan dan tahun-tahun berikutnya. Tapi ketika dia menjalani pelanggaran disiplinnya, contoh dia masih menggunakan handphone atau dia menggunakan narkoba, ini nggak akan mendapatkan remisi karena dia melanggar disiplin. Dia akan mendapatkan register F namanya, seperti itu. Ya. Mereka yang mendapatkan remisi bebas diharapkan dapat kembali ke masyarakat dengan berkelakuan baik. Dari Jakarta, Tim Liputan melaporkan untuk Simpo TV. Presiden Jokowi meninjau langsung progres pembangunan sekaligus meresmikan Stasiun Manggarai tahap 1. Pada Senin 26 Desember 2022, proses pembangunan stasiun yang direncanakan akan menjadi stasiun sentral penghubung moda transportasi publik lainnya. Presiden Jokowi meninjau langsung progres pembangunan dan sekaligus meresmikan Stasiun Manggarai tahap 1 pada Senin 26 Desember 2022. Diketahui proses pembangunan Stasiun Manggarai yang baru mencapai tahap 1 ini juga dibarengi oleh stasiun yang masih beroperasional aktif sehingga pembangunan tidak bisa dilakukan secara cepat. Selanjutnya pembangunan pada tahap 2 akan diproyeksikan selesai pada tahun 2024-2025 mendatang. Dalam kesempatan ini, Presiden Jokowi pun menjelaskan, Stasiun Manggarai nantinya akan menjadi stasiun sentral yang akan mengintegrasikan moda transportasi kereta, baik dari kereta antar kota, kereta komuter lain atau KRL, serta kereta bandara. Di samping itu, Stasiun Manggarai juga akan berintegrasi dengan moda transportasi publik lainnya, yakni seperti moda transportasi Transjakarta. Hal ini disampaikan Jokowi guna menunjang mobilitas masyarakat dari suatu tempat ke tempat lain, sehingga akan lebih mudah, cepat, dan efisien. Jadi ini menjadi salah satu nanti Central Station, stasiun sentral yang kita harapkan bisa mengintegrasikan kereta antar kota, kemudian komuter lain, KRL, kemudian juga kereta bandara, Transjakarta, semuanya kita harapkan bisa terintegrasi sehingga memudahkan pergerakan mobilitas orang dari suatu tempat ke tempat yang lain, dari wilayah satu ke wilayah yang lain. Dan ini memang baru tahap 1, tahap 2 kita harapkan nanti selesai di 2024-2025, kira-kira itu. Karena memang pembangunan Stasiun Manggarai ini tidak bisa cepat karena juga stasiunnya masih operasional. Kalau dimatikan kemudian langsung dibangun, itu bisa lebih cepat. Ini hanya punya waktu sehari berapa jam? 4 jam, Pak. Hanya 4 jam waktu kerja kita. Window time-nya hanya 4 jam dan di malam hari, tengah malam. Itu problem pembangunan di Stasiun Manggarai. Dengan terintegrasinya semuanya, nanti kita harapkan kecepatan, headway, mobilitas masyarakat bisa lebih cepat. Dari Jakarta, Tim Liputan melaporkan untuk Simpo TV. Masa libur sekolah Natal dan Tahun Baru, tempat wisata menjadi salah satu tujuan masyarakat untuk memanfaatkan momen liburan. Destinasi wisata yang kerap dikunjungi oleh masyarakat yakni dengan mengunjungi Taman Marga Satwa Ragunan, Jakarta Selatan. Berikut laporan langsung reporter Simpo TV, Andi Rezaldi. Libur sekolah, Natal, dan Tahun Baru, banyak sekali masyarakat yang menghabiskan waktu liburannya ke tempat-tempat wisata. Salah satunya adalah tempat wisata yang saya berada saat ini adalah Taman Marga Satwa Ragunan, Jakarta Selatan. Dan perlu diinformasikan bahwa jumlah pengunjung di Taman Marga Satwa Ragunan, Jakarta Selatan ini sudah mengalami peningkatan hingga 2 kali lipat per tanggal 24 Desember 2022 hingga hari ini, yaitu tanggal 27 Desember 2022. Dan perlu diinformasikan bahwa pada tanggal 25 Desember atau bertepatan dengan perayaan Natal 2022 ini, jumlah pengunjung di Taman Marga Satwa Ragunan, Jakarta Selatan ini membludak hingga 80.000 pengunjung. Dan hal itu membuat dari pihak pengelola Taman Marga Satwa Ragunan, Jakarta Selatan ini membuka Taman Marga Satwa Ragunan ini hingga pukul 18.00. Padahal perlu diinformasikan bahwa jam operasional dari Taman Marga Satwa Ragunan, Jakarta Selatan ini mulai beraktivitas atau mulai beroperasi mulai pukul 7 pagi atau 7
waktu Indonesia Barat hingga pukul 16.00 atau pukul 4 sore waktu Indonesia bagian Barat. Dan perlu diinformasikan karena pandemi COVID-19 belum usai, jadi pihak pengelola atau pihak humas tetap menghimbau para masyarakat selama berada di area Taman Marga Satwa Ragunan, Jakarta Selatan ini untuk tetap menerapkan protokol kesehatan. Dikarenakan memang jumlah pengunjung yang membludak ini, makanya penerapan pemakaian masker dan humas juga sudah menyediakan tempat cuci tangan agar selalu menjaga protokol kesehatan yang ketat selama berada di Taman Marga Satwa Ragunan ini. Dan untuk kemudian pihak humas juga mengimbau kepada orang tua yang mengajak anak-anaknya ke Taman Marga Satwa Ragunan ini untuk terus memantau pergerakan anak-anaknya, dikarenakan per tanggal 24 kemarin hingga tanggal sekarang, yaitu tanggal 27 Desember 2022 ini, banyak sekali kasus anak-anak yang kehilangan orang tuanya dikarenakan memang jumlah pengunjung yang cukup meningkat 2 kali lipat dibandingkan hari-hari biasanya. Dan untuk diingatkan juga bahwa jam operasional ini tidak akan dirubah kembali oleh pihak humas dikarenakan memang penerapan protokol kesehatan dan jumlah pengunjung yang cukup membludak ini makanya dibatasi hingga pukul 16.00 waktu Indonesia Barat. Dan untuk informasi lebih lanjut, kami akan menampilkan hasil wawancara kami atau pernyataan yang disampaikan oleh pihak humas Taman Marga Satwa Ragunan, Jakarta Selatan. Semenjak memasuki liburan sekolah kurang lebih 2 minggu yang lalu ya, ini pengunjung Ragunan sudah meningkat kurang lebih 2 kali lipat dibandingkan kondisi normalnya ya. Terus kemarin sudah terjadi puncak sementara selama liburan Natal dan Tahun Baru dan liburan sekolah ini pada tanggal 25 ya. 25 kemarin tercatat ada sekitar 80.000 pengunjung yang masuk ke Ragunan. Walaupun memang prokes belum boleh sama sekali dihilangkan. Kami masih tetap menyediakan tempat cuci tangan ya, kemudian juga himbauan penggunaan masker masih kita berlakukan di sini ya. Namun yang sudah tidak diberlakukan itu pendaftaran secara online sudah enggak. Jadi pengunjung bisa langsung mendaftar ke sini, itu saja. Himbauan ke pengunjung ini terutama memasuki liburan Natal Tahun Baru ini pengunjung setiap hari ramai ya. Kami ingatkan kepada pengunjung yang membawa putra-putri, jangan lengah untuk mengawasi putra-putrinya. Memang sudah semakin sedikit anak-anak yang terpisah dari rombongan atau dari orang tuanya. Namun tetap saya ingatkan bahwa di tempat keramaian memungkinkan anak-anak ini terlepas dari pengawasan orang tua. Terus yang kedua, cuaca saat ini sedang musim penghujan ya. Hampir setiap hari ini turun hujan. Saya mengingatkan ke pengunjung untuk jangan lupa membawa peralatan persiapan hujan ya, antisipasi hujan seperti payung atau jas hujan. Karena sewaktu-waktu bisa saja turun hujan. Kami sudah menyediakan tempat-tempat peneduh atau shelter di sepanjang jalan ini. Namun apabila memang pengunjungnya padat sekali, tidak mungkin bisa menampung semua pengunjung yang berteduh ya. Nah, untuk itu kami harap pengunjung juga membawa fasilitas sendiri dan kita optimalkan tempat peneduh yang ada di sini. Demikian informasi yang bisa saya sampaikan dari Jakarta. Andi Rezaldi, Fahrul Amar melaporkan untuk Sinpo TV. Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad mengaku sudah mendengar kabar kadernya yang merupakan Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Sandiaga Uno, sebentar lagi akan menjadi kader Partai Persatuan Pembangunan. Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad mengaku sudah mendengar kabar kadernya yang merupakan Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Sandiaga Uno, sebentar lagi akan menjadi kader Partai Persatuan Pembangunan. Hal tersebut disampaikan Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad di Gedung Nusantara 3 Komplek Parlemen Senayan, Jakarta saat menjawab pertanyaan wartawan terkait Sandiaga Uno yang berulang kali mengaku siap nyapres. Menurutnya pernyataan siap menjadi calon presiden dari Sandiaga Uno tidak perlu menjadi polemik. Pasalnya Sandi sebentar lagi akan resmi menjadi kader P3 sehingga pertanyaan siap nyapres sudah menjadi kewenangan P3. Karena akan menjadi kader P3 dan Gerindra tidak akan ikut campur jika dirinya ingin mencalonkan diri sebagai capres. Jadi saya pikir pernyataan Pak Sandi yang mau kemudian mencapreskan dan Pak Prabowo tidak masalah, saya pikir itu tidak perlu dijadikan polemik. Karena saya sudah mendengar kabar dari teman-teman fraksi P3 bahwa Pak Sandi itu sebentar lagi sudah resmi menjadi anggota P3. Nah, sehingga kalau sudah jadi anggota P3,
ya tentunya kan itu kewenangan dari partai P3 untuk mencalonkan atau tidak mencalonkan. Kan sudah kalau memang sudah resmi di P3 kan nggak ada, jangan ditanya ke Gerindra kan gitu. Ya, saya baru dengar dari teman-teman fraksi P3, jadi nanti silakan ditanyakan kepada yang bersangkutan, silakan ditanyakan kepada P3. Demikian. Sepertinya belum, tapi saya dengar kabar terakhir dari teman-teman fraksi P3, nanti bisa mungkin ditanyakan bahwa sebentar lagi sudah sah menjadi anggota P3. Demikian. Dari Jakarta, Tim Liputan melaporkan untuk Sinpo TV. Laksamana Madya Muhammad Ali kini resmi menggantikan posisi Panglima TNI Yudo Margono sebagai Kepala Staf Angkatan Laut yang baru. Presiden Jokowi mengungkapkan alasan dirinya memilih Muhammad Ali sebagai Kasal dilihat dari rekam jejak dan jiwa leadership Muhammad Ali yang dinilai baik. Pelantikan Laksamana Muhammad Ali menjadi Kepala Staf Angkatan Laut dipimpin oleh Presiden Jokowi di Istana Negara Jakarta Pusat pada Rabu 28 Desember 2022. Jokowi mengungkapkan alasan memilih Muhammad Ali menjadi Kepala Staf Angkatan Laut karena pengalaman dan rekam jejak Muhammad Ali dalam karirnya sebagai TNI Angkatan Laut. Jokowi menyebut Kepala Staf Angkatan Laut memiliki tanggung jawab yang besar yakni dalam konsentrasi untuk menjaga kedaulatan negara. Selain itu, tanggung jawab lain yang menjadi tugas utama Kepala Staf Angkatan Laut yakni berkaitan dengan pulau-pulau terdepan perbatasan yang tentunya harus menjadi titik perhatian Kasal Muhammad Ali. Kita tahu 2/3 Indonesia ini adalah air, adalah laut. Jadi konsentrasi untuk kedaulatan negara, utamanya di laut, itu yang menjadi tanggung jawab besar dari Kasal yang baru, Pak Muhammad Ali. Utamanya juga yang berkaitan dengan pulau perbatasan harus menjadi titik perhatian. Ya, itu aja. Soal alasan memilih Pak Muhammad Ali sebagai Kasal, pertimbangan selalu saya melihat rekam jejak. Beliau ini kan pernah di Gubernur Akademi Angkatan Laut, pernah di Pangko Armada, nah pernah di Pangko Gapilhan, pengalaman rekam jejak itu menjadi selalu saya lihat, dan beliau memiliki leadership yang baik. Soal Laut Cina Selatan ada arahan khusus nggak Pak ke Pak Kasal yang baru? Laut Cina Selatan. Ya tadi kan saya sampaikan perbatasan, yang berkaitan dengan perbatasan, utamanya laut, bukan perbatasan daratan, perbatasan yang berkaitan dengan laut. Ya, termasuk juga modernisasi alutsista kita yang berkaitan dengan laut yang harus terus diperkuat. Dari Jakarta, Tim Liputan melaporkan untuk Sinpo TV. Anggota Komisi 1 DPR RI fraksi Partai Golkar, Dev Laksono, menilai penunjukan Laksamana Madya Muhammad Ali sebagai Kepala Staf Angkatan Laut merupakan keputusan yang tepat. Hal tersebut dikarenakan Muhammad Ali mempunyai rekam jejak yang baik dan mampu memahami kekuatan serta kelemahan TNI Angkatan Laut. Anggota Komisi 1 DPR Dev Laksono menyebut Laksamana Madya Muhammad Ali merupakan figur yang tepat untuk menjadi Kepala Staf Angkatan Laut menggantikan Laksamana Yudo Margono. Menurut Dev, sosok Muhammad Ali sudah tidak asing bagi Komisi 1 DPR, lantaran Ali dinilai sudah memahami betul apa yang menjadi harapan Komisi 1 dan pemerintah terhadap TNI Angkatan Laut. Dev mengatakan Komisi 1 DPR dan pemerintah siap mendukung tugas-tugas TNI Angkatan Laut melalui perencanaan anggaran, terutama terkait peremajaan alutsista dan peningkatan kesejahteraan prajurit beserta keluarganya. Dirinya pun memastikan pekerjaan Komisi 1 dengan TNI Angkatan Laut akan berjalan dengan baik usai dipilihnya Laksamana Madya Muhammad Ali menjadi Kepala Staf Angkatan Laut. Mengingat wilayah kemaritiman kita yang luas, 2/3 dari wilayah Indonesia itu terdiri dari kelautan. Kita memerlukan
kekuatan TNI Angkatan Laut yang kuat dan yang benar-benar bisa menjaga kedaulatan kita di laut. Dan untuk memiliki kekuatan laut yang kuat, kita memerlukan satu figur yang tepat. Nah, maka itu penunjukan Laksamana Muhammad Ali sebagai Kepala Staf Angkatan Laut itu adalah suatu keputusan yang tepat karena beliau seorang figur yang benar-benar memahami dan mengetahui apa saja kekuatan TNI Angkatan Laut, apa saja kelemahannya, dan bagaimana untuk memodernisasi, memperkuat, membangun sumber daya manusia, membangun kapasitas TNI Angkatan Laut untuk menjadi garda terdepan pengamanan kedaulatan wilayah Indonesia. Maka itu saya ucapkan selamat kepada Laksamana Muhammad Ali dan saya yakini beliau dapat menjalankan tugas dengan baik dan untuk terus memimpin Angkatan Laut ke depan dan juga memodernkan persenjataan kita, meningkatkan sumber daya manusianya dan juga mensejahterakan keluarga TNI Angkatan Laut, khususnya mereka yang bertugas di wilayah 3T yang setiap harinya itu berjibaku dengan berbagai macam permasalahan. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani dan Fariskiano melaporkan untuk Sinpo TV. Laksamana TNI Muhammad Ali resmi menerima pataka dalam serah terima jabatan sebagai Kepala Staf Angkatan Laut dengan Laksamana TNI Yudo Margono. Serah terima jabatan ini dilaksanakan di Mabesal Cilangkap, Jakarta Timur. Berikut laporan reporter Sinpo TV Jihan Nabila. Ya baik, upacara serah terima jabatan Kepala Staf Angkatan Laut dari Laksamana TNI Yudo Margono kepada Laksamana TNI Muhammad Ali telah selesai dilaksanakan, di mana acara serah terima jabatan ini dilakukan di lapangan Trisila Markas Besar Angkatan Laut di Cilangkap, Jakarta Timur. Laksamana TNI Muhammad Ali ini resmi dilantik menjadi Kepala Staf Angkatan Laut oleh Presiden Joko Widodo yang menggantikan Laksamana TNI Yudo Margono yang saat ini menjadi Panglima TNI usai dilantik pada Rabu 28 Desember 2022. Upacara serah terima jabatan Kepala Staf Angkatan Laut ini juga turut dihadiri oleh Kepala Staf Angkatan Darat, Kepala Staf Angkatan Udara dan juga Kepala Kepolisian Republik Indonesia serta tamu undangan lainnya. Adapun pengangkatan Laksamana TNI Muhammad Ali sebagai Kepala Staf Angkatan Laut ini berdasarkan keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 100/TNI tahun 2022 tanggal 28 Desember 2022 tentang pemberhentian dan pengangkatan Kepala Staf Angkatan Laut serta menaikkan pangkat dari Laksamana Madya TNI menjadi Laksamana TNI. Sebelum dilakukannya prosesi serah terima jabatan Kepala Staf Angkatan Laut, Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono bersama Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali juga melaksanakan Admiral Inspection menggunakan kapal Angkatan Laut Yudhistira dengan rute pelayaran dari Dermaga Kolin Lamil menuju Dermaga Sunda Pondok Dayung, Jakarta Utara pada tanggal 28 Desember 2022. Yang mana memang Admiral Inspection ini merupakan salah satu tradisi TNI Angkatan Laut dalam melaksanakan serah terima pemimpinnya, baik serah terima Kasal maupun serah terima Panglima Armada, yang mana dilakukan dengan melaksanakan peninjauan terhadap unsur-unsur kapal perang, meninjau pasukan khusus yang tergelar maupun pangkalan. Tadi juga untuk memeriahkan acara upacara serah terima jabatan Kepala Staf Angkatan Laut terdapat penampilan dari Marching Band Taruna dan Taruni dari Akademi Militer Angkatan Laut yang melakukan formasi, salah satunya formasi dari jangkar yang memiliki arti mempertahankan kedaulatan Laut Nusantara. Dan berikut kita saksikan pemberian pataka dan juga nota serah terima jabatan Kepala Staf Angkatan Laut dari Panglima Yudo Margono kepada Laksamana TNI Muhammad Ali.
Dari Jakarta, Jihan Nabila Depananda melaporkan untuk Sinpo TV. Pimpinan DPR Sufmi Dasko Ahmad turut menanggapi rencana Komisi Pemilihan Umum yang akan menggunakan kembali kotak suara berbahan kardus di pemilu 2024. Dasko mengatakan jika nantinya hal itu terjadi, penggunaan kotak suara dengan bahan kardus harus memperhatikan kondisi cuaca. Pimpinan DPR RI Sufmi Dasko Ahmad turut menanggapi rencana Komisi Pemilihan Umum yang akan menggunakan kembali kotak suara berbahan kardus di pemilu 2024. Dasko mengatakan jika nantinya hal itu terjadi, penggunaan dari kotak suara dengan bahan kardus juga harus mempertimbangkan kondisi cuaca. Menurutnya, kualitas kotak suara berbahan kardus nantinya harus lebih kuat dan tahan lama agar tidak menyebabkan hal yang tidak diinginkan. Jadi sudah diputuskan oleh Komisi Teknis, dalam hal ini Komisi 2, Pemerintah dan KPU, serta Bawaslu, bahwa bahan kotak suara itu dari kardus. Nah, namun yang perlu menjadi catatan tersendiri adalah bahwa bulan Februari nanti itu curah hujan itu cukup tinggi. Nah, sehingga mungkin secara teknis kualitas bahan dari kardus tersebut harus lebih kuat, tahan lama, sehingga tidak menyebabkan ekses-ekses yang kita tidak inginkan. Demikian. Jakarta, Tim Liputan melaporkan untuk Sinpo TV. Demikian berita pilihan selama sepekan. Tetap saksikan berita terkini di Sinpo TV, Sinpo ID, dan media sosial Sinpo lainnya. Saya Sri Dewi Andayani dan kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat berakhir pekan dan sampai jumpa.